Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama horor dengan judul Keserakahan Adik Kandung. Cerita ini ditulis oleh Ainati. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu lah, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya, agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so get ready to be haunted. Mana obat untuk Kuti? Tanya Esti yang terbaring lemah di ranjang. Nih, jawab Yanti sambil meletakkan jamu dengan kasar di meja samping ranjang Esti. Kok cuma jamu? Aku kan minta obat apotek, bukan jamu, ucap Esti dengan suaranya yang terdengar lemah. Adanya cuma itu, tinggal diminum aja kok repot, saut Yanti lalu keluar dari kamar Esti. Astagfirullahaladzim, sabar ya Allah, batin Esti. Mau tak mau, Esti pun mengambil jamu itu lalu meminumnya. Seiring berjalannya waktu, ia sudah tak bersemangat lagi untuk sembuh. Ia sekarang pasrah dengan keadaannya sendiri. Apalagi rasa sakit seakan sudah menggerogoti seluruh tubuhnya yang membuatnya bertambah hari semakin lemas. Esti mendengar suara adiknya itu tertawa cekikikan di ruang tamu. Suaranya terdengar sangat bahagia. Esti pun penasaran dengan adiknya itu. Ia merangkak turun dari ranjang lalu mendekat ke arah pintu untuk mengintipnya. Dengan susah payah, Esti turun dari ranjang. Akhirnya ia pun bisa mendekat ke arah pintu juga. Dilihatnya adiknya itu sedang menghitung uang dalam jumlah yang sangat banyak yang ia letakkan di meja. Berlembar-lembar uang berwarna merah tertata rapi di atas meja ruang tamu. Akhirnya aku punya banyak uang. Gak sia-sia juga aku jual nama Mbak. Tahu gini, aku lakuin dari dulu aja supaya bisa cepet kaya. Ucap Yanti berbahagia sambil melihat ke semua uangnya yang tertata rapi di meja. Bak disambar petir siang bolong. Esti yang mendengar penuturan dari mulut adiknya langsung jantungnya berdegup dengan sangat kencang. Rupanya adiknya dengan tega menjual nama kakak kandungnya sendiri demi mendapatkan uang banyak dengan mudah. Bahkan Esti sendiri pun tak mengetahui sejak kapan adiknya melakukan itu semua. Esti tak kuasa menahan tangis. Terlebih asam lambungnya pun kambuh lagi. Ia segera menaiki ranjang untuk beristirahat. Ia berusaha untuk tidur supaya bisa melupakan kejadian yang baru saja ia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Aku harus tidur. Aku tak boleh memikirkannya. Iya, aku harus tidur supaya lupa dengan kejadian tadi, gumam Esti. Dengan usahanya yang cukup lama, akhirnya ia pun tertidur juga. Sedangkan Yanti, ia bermain ponselnya dengan senyum yang terus terukir di bibirnya. Rupanya Yanti sedang mengedit video untuk diunggah di semua platform sosial media miliknya. Kurang dramatis. Tambahin kata-kata apa lagi ya? Gumam Yanti yang sedang memikirkan sebuah kalimat kata-kata. Sedetik kemudian, ia tampak mengetikkan sesuatu di layar ponselnya. Nah, gini kan bagus. Tinggal tambahin link donasi aja. Ucap Yanti kegirangan. Beruntung juga, beruntung banget malah punya mbak yang penyakitan. Jadi bisa dimanfaatin gini deh, batin Yanti. Setelah dirasa puas dengan editannya, ia pun mengunggahnya. Baru beberapa menit ia unggah, tetapi view-nya sudah mencapai ribuan. Ting 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 ting. Suara notifikasi transfer masuk ke dalam rekening Yanti. Ia merasa puas dengan semuanya. Ia membaca komenan orang lain di akunnya pun sampai tertawa terbahak-bahak, karena aslinya tidak separah itu penyakit yang dialami kakaknya. Tetapi Yanti menambah-nambahkannya sendiri supaya lebih banyak lagi orang yang berempati dengannya. Ia pun membalas komenan-komenan itu dengan lebih dramatis lagi supaya lebih menambah kesan yang menyedihkan. Ya Allah, aku kasihan sekali lihatnya, jadi tidak tega.
Sudah aku transfer di rekeningnya ya kak. Semoga kakaknya lekas sembuh. Amin. Meski jumlahnya tak sebanyak yang lainnya, tapi semoga saja dengan sedikit bantuan dariku mampu membantu pengobatan Neng Esti. Salam buat kakaknya ya. Semoga lekas sembuh. Terima kasih kak doanya. Makasih banyak ya buat semuanya yang sudah bantu donasi. Semoga penyakitnya segera diangkat. Amin ya rabbal alamin. Secari kalimat singkat yang Yanti tulis sendiri di akunnya. Kira-kira seperti itulah bunyi komenan-komenan orang lain yang hampir di akunnya. Di balik komenan yang membangun, ada juga head comment di akunnya tetapi sudah dihapus oleh Yanti. Bodoh-bodoh banget ya orang di luar sana. Rupanya begini cari uang lewat sosmed. Pantas saja banyak yang open donasi. Ada, ucap Yanti. Lebih baik aku menyimpan uang ini dulu lah di ATM supaya nggak hilang, batin Yanti. Ia memasukkan uang-uangnya ke dalam tas yang ia sediakan khusus untuk uangnya. Setelah semuanya masuk ke dalam tas, ia pergi ke bank menggunakan sepeda motornya. Meski siang hari itu sangat terik, tetapi hal itu tak membuat Yanti mengurungkan niatnya untuk pergi ke bank. Singkat cerita, ia sudah menabungkan uangnya. Ia pun mampir ke minimarket terlebih dahulu untuk beristirahat sekaligus membeli beberapa minuman dan cemilan. Padahal dulunya ia setiap belanja pasti ke toko kelontong. Tetapi semenjak ia mempunyai uang banyak dari hasil open donasi, ia sekarang malah boros dan juga sering menghamburkan uangnya. Setelah puas berbelanja, Yanti pulang ke rumahnya membawa 2 kresek belanjaannya. Tetangga yang melihatnya pun menatapnya dengan sinis. Sedangkan Yanti pun mengendari motornya dengan sombong. Ia memasang raut wajah judes, tak ada senyum di bibirnya. Bahkan ia hanya melirik tetangganya sekilas. Dapat uang dari mana dia? Bisa belanja banyak begitu? Tanya Dona tetangganya Yanti. Gak tahu, mendadak banget dia punya banyak uang. Padahal utang di warung saya juga belum dibayar, sahut Lastri. Nyupang kali jadinya banyak uang begitu, timpal Lastri. Kalau ngomong ceplas-ceplos banget toh yuk, sahut Ningsi sambil mencomot pelan bibir istri. Lagian hidup masih numpang di rumah mbaknya udah belagu. Mana banyak hutang, tapi gak dibayar-bayar. Padahal gayanya hedon lebih dari kita-kita, ucap Sri sambil cengengesan. Iya ya, Esti kok tumben dia gak kelihatan udah sembuh ini loh, aku gak lihat. Padahal biasanya dia tiap sore selalu nyapu di luar, ucap Dona yang menyadari ketidakhadiran Esti, kakaknya Yanti. Loh. Ya juga ya, biasanya Esti juga kan tiap sore pasti gabung ke kita. Walaupun cuma sekedar duduk-duduk sambil menyimak obrolan-obrolan kita, sahut Lastri. Iya, lihat-lihat dia lucu juga ya. Gak pengen ketinggalan berita, tapi tiap kita gosip selalu diem aja, ucap Ningsi. Keempatnya tersenyum lalu tertawa mengingat tingkah laku Esti yang setiap mereka ngumpul untuk gosip, si Esti hanya diam menyimak obrolannya. Prinsipnya ia tak mau ketinggalan gosip, tapi tak mau menambah dosa karena membicarakan orang lain di belakang. Besok main ke rumah Esti yuk. Kayaknya dia sakit lagi deh, ajak Lastri. Ayolah kita bawain makanan kesukaannya. Sekalian lutisan apa ya? Biar rame, sahut Tri. Lah, kalau dia gak boleh makan sambal gimana? Tanya Dona. Ya gak apa-apa, kan masih bisa makan buahnya aja. Lagi pula buah juga sehat untuk tubuh kan? Jawab Sri. Tumben kamu pinter Sri. Sahut Ningsi diakhiri dengan ketawa ketiga temannya. Meski otakku lemot gini-gini juga pinter dong sedikit-sedikit, ucap Sri. Mereka berempat merupakan teman baik Esti sedari kecil. Bahkan dulu saat sekolah dari TK sampai SMK, mereka selalu satu sekolahan dan juga sekelas terus menerus. Sampai kini umur mereka 27 tahun, mereka masih berteman dengan baik. Sejauh ini tidak ada pengkhianatan dalam pertemanan mereka. Meski Esti berteman dengan teman-temannya, tetapi temannya Esti tak menyukai Yanti. Karena menurut mereka sifat Yanti terlalu sombong dibanding mereka semua. Jadi mereka tidak begitu akrab dengan Yanti. Keempat teman Esti sudah mempunyai keluarga masing-masing. Bahkan sudah ada yang mempunyai 2 anak. Sedangkan Esti, ia tak bisa mempunyai anak. Setelah menikah berjalan 3 tahun ia belum dikaruniai anak. Tetapi suaminya sangat menginginkan keturunan. Jadi dengan berat hati Esti mau mengikhlaskan untuk mencari yang lebih darinya. Esti rela berpisah dengan suaminya karena dari pihak suami dan keluarganya seringkali menanyakan keturunan kepadanya. Awalnya suaminya meminta izin kepadanya untuk menikah lagi
karena paksaan dari orang tuanya. Tetapi Esti sadar, daripada ia dipilih kasih mending ia yang mengalah. Jadilah dirinya berpisah sejak 3 tahun yang lalu. Suatu ketika, Esti bertemu dengan anak kecil berlarian yang tak sengaja menabraknya di taman. Rupanya, anak kecil itu anak dari mantan suaminya dan istri barunya. Esti menatap keluarga kecil itu dengan senyum penuh haru. Ia bahagia melihat mantan suaminya bahagia meski kebahagiaannya bukan dengan dirinya. Hal yang membuat Esti sedih ketika ia mendengar mantan suaminya itu memanggil anaknya. Mantan suaminya itu menggunakan nama hubungan mereka semasa masih berpacaran, Tian. Esti Angga. Nama itu sudah mereka rencanakan akan mereka gunakan jika mereka memiliki anak laki-laki. Dan sekarang impiannya pun terkabul. Tetapi anak itu bukan dari rahim Esti. Jujur saja Esti merasa kasihan dengan istri barunya jika mengetahui maksud dari nama anaknya itu. Tetapi semoga saja istri barunya tak mengetahuinya. Esti baru terbangun pada sore hari. Ia merasa perutnya keroncongan, tetapi adiknya belum mengantarkan makanan ke kamarnya. Ia pun mengambil ponsel yang ada di meja samping tempat tidurnya. Saat ia mau menghubungi adiknya, tiba-tiba Yanti masuk ke dalam kamarnya membawa nampan yang berisi makanan dan minuman untuknya. "Lama sekali. Dari mana saja?" tanya Esti. "Sabarlah, tadi beli beras dulu, berasnya habis," jawab Yanti. Kamu gak aneh-aneh kan, Dek?" tanya Esti sambil mengatur posisi duduknya. "Aneh-aneh gimana sih?" tanya Yanti sambil menyuapi bubur. "Mbak dengar-dengar kamu open donasi. Buat siapa? Dan buat apa kamu ngelakuin itu?" tanya Esti. Sial, rupanya dia sudah tahu, batin Yanti. "Oh, itu buat beli obat Mbak." "Kenapa?" "Nggak boleh emangnya?" jawab Yanti. "Sejak kapan kamu ngelakuin itu?" tanya Esti. "Baru 3 hari ini. Lagian aku capek harus kerja di rumah orang lain, belum lagi ngurus rumah, ngurus Mbak. Mana gajinya dikit pula. Capek Mbak aku," jawab Yanti. "Iya, Mbak nggak ngelarang kamu buat open donasi, tapi kalau Mbak udah sembuh stop ya," ucap Esti memperingati adiknya. "Iya Mbak," jawab Yanti. Stop? Nggak mau lah. Udah anak-anak juga nyari uang gampang kok disuruh stop. Kayak bisa nafkain aku aja, batin Yanti yang terus ngedumel. Setelah selesai menyuapi kakaknya, Yanti membereskan piring kotornya. Lalu ia beranjak keluar dari kamar Esti. "Dek, obatnya mana?" "Mbak belum minum obat," tanya Esti. "Aduh, aku lupa belinya. Besok aja lah ya Mbak ya," jawab Yanti lalu langsung keluar dari kamar. Yanti, gimana Mbak mau sembuh? Kamu aja gak bisa ngurus Mbak dengan benar," gumam Esti menggelengkan kepalanya. Tak lama kemudian Yanti masuk lagi ke dalam kamar Esti sambil membawakan segelas jamu. "Jamu lagi? Bukannya kamu dapat uang banyak? Kenapa cuma jamu doang?" tanya Esti. "Udah malam Mbak, adanya cuma jamu. Jamu dulu aja kenapa sih? Lagian juga sama-sama menyehatkan," jawab Yanti dengan raut wajah kesal. "Jamunya ini beda Dek. Jamunya ada kecut-kecutnya. Mbak kan gak boleh makan atau minum yang kecut-kecut, yang asem-asem," ucap Esti. "Halah Mbak sok tahu banget jadi orang. Nih minum. Kalau gak minum aku gak mau beliin Mbak obat atau jamu lagi. Ngerti?" saut Yanti lalu berlalu pergi meninggalkan Esti sendirian. "Ya Allah Dek, padahal Mbak lihat kamu punya banyak uang. Tetapi kenapa malah gak beliin obat saja? Padahal kalau beli obat gak mungkin sampai semingguan ini Mbak sakit Dek, batin Esti. "Aku gak yakin habis minum ini gak sakit perut lagi," batin Esti sambil menggenggam segelas jamu itu. Mau tak mau ia pun meminum jamu itu hingga habis. Benar saja sesuai dugaan, perutnya pun menjadi sakit lagi, seperti ditusuk-tusuk paku. Esti sendiri pun tak tahu adiknya memberinya jamu apa, karena pasti setelah meminum jamu itu perutnya langsung sakit dan ia rasa tak ada perubahan apapun. Keesokan harinya,
Yanti tetap berangkat kerja seperti biasanya karena ia belum resign jadi buruh cuci di kota yang jaraknya lumayan jauh dari desa. Yuk, cepet-cepet masuk mumpung Yanti udah pergi, ajak Donna. Ternyata mereka berempat sudah berkumpul di rumah Lastri yang letaknya tak jauh dari rumah Esti. Mereka langsung pergi ke rumah Esti setelah melihat kepergian Yanti. Assalamualaikum, Esti, ucap mereka kompak saat mau masuk rumahnya Esti. Untungnya pintu rumah Esti tidak terkunci, jadi mereka bisa dengan mudah masuk ke dalam rumahnya. Tanpa menunggu dibukakan dulu, mereka langsung menyelonong masuk ke dalam kamar Esti. Esti terkejut karena ia ditatangi banyak teman-temannya. Ia tersenyum lebar, teman-temannya sangat mensupport dirinya untuk sembuh. Tetapi ia kembali murung saat teringat kelakuan adiknya yang selalu memberinya jamu bukan obat khusus. Padahal harga obatnya pun tak mencapai ratusan ribu dibanding barang-barang yang adiknya beli. Esti tiba-tiba merasa mual. Temannya pun terkejut, mereka refleks memijat leher belakang Esti. Aku mau istirahat ya. Tubuhku rasanya sangat lemas. Kalian lanjut saja, tidak apa-apa, ucap Esti lalu merebahkan tubuhnya. Kamu sudah makan sama minum obat belum? Tanya Ningsih. Sudah. Tadi sebelum kalian kesini sudah kok, jawab Esti. Ya sudah, istirahatlah terlebih dulu, Ti. Ya udah kita pamit pulang ya, pamit Donna. Iya makasih ya udah menjengukku, ucap Esti sambil tersenyum ke arah mereka. Sama-sama. Lekas sembuh ya, saud Donna. Lekas sembuh ya, Ti, ucap Lastri dan Sri dengan kompak. Ya makasih banyak buat semuanya ya. Maaf ya, aku sudah merepotkan kalian, ucap Esti. Nggak ngerepotin kok, Ti. Semangat ya buat sembuh. Kamu pasti bisa, ucap Ningsih. Esti mengangguk, ia merasa beruntung mempunyai teman sebaik mereka. Keempat temannya pun pergi meninggalkan Esti sendirian di dalam kamar. Ia kembali merasa mual sampai tubuhnya terasa sangat lemas. Esti pun menghubungi Yanti pada saat jam istirahat. Ia meminta untuk dibelikan obat. Ngapain sih Mbak nelpon? Ganggu banget deh, batin Yanti saat melihat siapa yang menelpon ponselnya yang ada di meja. Yanti melanjutkan makannya, ia pura-pura tak tahu jika ada telepon masuk. Sesekali ia bercandaan dengan teman-temannya. Ayo deh angkat, gumam Esti sambil menggenggam teleponnya. Berkali-kali Esti menelpon tetapi Yanti tak kunjung mengangkatnya. Kamu di mana sih, Dek? Gumam Esti menatap ponselnya penuh harap. Bersih banget sih. Angkat dulu tuh teleponnya, Ti, ucap Reza yang merasa terganggu karena sedari tadi teleponnya Yanti terus berdering. Biarin aja lah, gak penting juga, saut Yanti dengan cuek. Itu kakakmu loh yang telepon. Siapa tahu dia lagi butuh sesuatu, ucap Mila yang tak sengaja melihat ponsel Yanti. Akhirnya Yanti mengalah, ia mengangkat telepon dari kakaknya. Bentar ya, mau angkat dulu, ucap Yanti lalu ia ke toilet untuk mengangkat telepon itu. Iya, saut temannya sesampainya di toilet. Apa sih Mbak? Ganggu banget sumpah. Ada apa sih telepon mulu? Tanya Yanti to the point setelah teleponnya tersambung. Kamu di mana? Mbak minta tolong belikan Mbak obat penyakit Mbak kambuh lagi, ucap Esti dengan suaranya yang terdengar lemah. Aku lagi main sama temanku, nanti aja lah kalau aku pulang, saut Yanti lalu mematikan teleponnya secara sepihak. Tapi Mbak udah gak kuat, Ti. Please belikan Mbak obat dulu sebentar saja, ucap Esti memohon. Halo? Yanti? Ti? Kok gak dijawab? Ucap Esti memanggil-manggil adiknya. Saat ia lihat ternyata teleponnya sudah dimatikan sepihak. Astagfirullahaladzim, gumam Esti. Ganggu banget, punya Mbak satu aja kerjaannya ngerepotin mulu, gumam Yanti lalu ia keluar dari toilet. Setelah selesai mengangkat telepon dari mbaknya, Yanti kembali lagi ke tempat duduknya lagi. Tetapi sesampainya di tempat, teman-temannya malah sudah bersiap untuk pergi. Pada mau kemana? Kan makannya belum selesai, tanya Yanti. Ah sorry ya, gue ada urusan mendadak, gue pergi dulu lah, jawab Mila. Gue juga pergi dulu, Ti, bokap gue hari ini pulang soalnya, jawab Raisa. Lah, terus ini yang bayar siapa? Tanya Yanti. Bayar lo dulu ya, ntar gue ganti kok,
jawab Raisa, lalu keduanya berlalu pergi meninggalkan Yanti sendirian. Sial, gumam Yanti yang merasa dibodohi oleh temannya. Permisi, ini bilnya kak, totalnya 1.800.000. Mau dibayar pakai cash apa scan? Tanya sang pelayan. Mahal banget, gak salah kak segitu totalnya? Tanya Yanti. Iya kak, karena menunya yang dipesan menu yang paling mahal semua ya kak, jawab pelayannya. Napas banget sih gua hari ini, batin Yanti. Mau tak mau ya yang membayar semuanya, padahal dirinya sudah memesan menu makanan yang harganya standar, tetapi malah kedua temannya itu memesan makanan dengan harga yang tinggi. Setelah membayarnya, ia pulang ke rumah dengan perasaan dongkol. Jika waktu istirahat tiba, pasti Yanti keluar colong-colongan untuk makan siang di resto. Karena insiden tadi di resto membuatnya jadi malas lagi untuk pulang ke tempat kerjanya. Yanti mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi, sampai beberapa kali dirinya mau menabrak orang lain. Tak lama kemudian ia sampai di rumah. Ia pun sampai lupa untuk membelikan obat. Apa untungnya punya teman kaya kalau ujungnya gue juga yang bayarin makanannya. Semuanya lagi, mana makannya mahal-mahal lagi. Gak lagi-lagi deh, gue mau ajak makan mereka, gumam Yanti yang sudah duduk di kursi yang ada di ruang tamunya. Tiba-tiba ia merasakan kantuk. Saking kantuknya ia pun sampai tertidur di ruang tamu. Sedangkan Esti, tubuhnya bergetar hebat akibat rasa sakitnya. Lama-kelamaan ia pun mulai muntah darah. Ia memang sudah mempunyai penyakit asam lambung selama 3 tahunan ini. Kalau kambuh pun ia hanya bisa membelikannya obat. Ia sama sekali tak pernah periksa ke dokter maupun ke puskesmas terdekat. Ia tahu nama penyakitnya pun karena temannya bercerita tentang sepupunya menderita penyakit yang ciri-cirinya sama persis seperti yang Esti alami. Jamu yang tadi pagi Yanti buatkan untuknya tersisa setengah. Esti memang sengaja meminumnya setengah karena ia takut jika penyakitnya kambuh lagi. Sedangkan Yanti tidak ada di rumah. Tanpa pikir panjang, Esti meneguknya sampai habis tak tersisa. Ia tersenyum lega karena kali ini ia tidak merasa sakit perut lagi. Akhirnya Esti pun merebahkan tubuhnya sampai ia tertidur. Tetapi baru tertidur beberapa menit, ia terbangun, matanya pun melotot, menatap langit-langit rumah. Keringatnya mengucur dengan deras, membasahi seluruh dahi. Tangan kanannya memegang dada sebelah kiri yang berdenyut nyeri. Nafasnya semakin lama pun semakin terasa sesak, ditambah lagi dengan perutnya yang terus merasakan mual dan sakit. Dan pada saat waktu azan asar berkumandang, Esti pun mengembuskan nafas terakhirnya. Hal itu pun Yanti tak mengetahuinya, karena dari pukul 1 siang ia masih tertidur dan baru terbangun pada pukul 7 malam. Jam berapa sih ini? Gumam Yanti bertanya pada dirinya sendiri. Lalu ia melihat jam di layar ponselnya. Hah? Udah jam 7? Lama juga ya aku tidur, batin Yanti. Ia merenggangkan otot-ototnya yang terasa pegal. Lalu ia pun memasukkan sepeda motornya terlebih dahulu, keburu larut malam. Setelah memasukkan sepeda motornya, ia terheran dengan kakaknya, karena dari tadi ia tak mendengar jeritan kakaknya yang memanggil dirinya seperti biasanya. Tumben sepi banget. Apa mbak udah tidur ya? Gumam Yanti lalu ia ke kamar kakaknya. Pantesan gak berisik, toh ternyata udah tidur pulas, gumamnya saat melihat kakaknya dari pintu. Mau mandi dulu deh, terus lanjut tidur, ucap Yanti lalu ia mengambil handuk yang tergantung di pintu belakang kamarnya. Ia pun mandi sambil bersenandung kecil. Saat ia masih memijat kepalanya, ia mendengar seperti ada seseorang membuat minuman di dapur. Yanti pun menghentikan aktivitasnya sejenak untuk mempertajam pendengarannya. Tetapi saat ia menghentikan aktivitasnya, suara itu pun ikut berhenti. Jika ia lanjut berkerama, suara itu pun ikut lanjut juga. Mbak, panggil Yanti setengah berteriak. Tak ada sautan apapun, tetapi masih ada suara seperti orang sedang mengaduk minuman. Yanti pun bertanya lagi. Mbak lagi bikin jamu ya? Tanya Yanti lagi. Iya, jawabnya. Entah kenapa saat mendengar jawaban itu Yanti merasa merinding. Ia merasa suaranya sangat dekat seperti ada di belakangnya. Tetapi saat ia menoleh ke belakang tak ada siapapun. Seketika bulu kuduk Yanti meremang. Dengan cepat ia pun menyelesaikan mandinya, lalu ia segera kembali ke kamar. Ia pun menggunakan baju tidurnya, lalu ia lanjut skincarean terlebih dahulu sebelum tidur. Saat ia masih menyisir rambutnya, sekelebat ia melihat bayangan yang lewat dari depan menuju ke dapur.
Sontak ia melihat ke arah pintu kamar lalu ia beranjak dari duduknya untuk mengeceknya. Ia melihat jika pintu kamar kakaknya masih tertutup rapat. Oh, berarti bukan Mbak, gumam Yanti. Ia pun kembali lagi ke depan cermin untuk melanjutkan menyisir rambutnya. Saat ia masih menyisir, bayangan itu pun lewat lagi. Mbak, ngapain sih bolak-balik kamar mulu? Kurang kerjaan banget deh, ucap Yanti setengah berteriak. Ia pun sebal karena merasa terganggu. Yanti menutup pintu kamarnya terlebih dahulu, lalu ia tidur. Malam itu ia merasa tidurnya sangat tidak nyaman. Entah kenapa hawa yang ada di kamar itu terasa panas, padahal ia sudah menyalakan kipas anginnya. Mana obat untukku? Mana obat untukku? Mana obat untukku? Suara itu terus mengganggu tidur nyenyaknya. Yanti sampai menggeleng-gelengkan kepalanya ke kanan dan ke kiri dengan harapan suara itu hilang dari telinganya. Brak! Jendela kayu di dalam kamar Yanti tiba-tiba terbuka. Ditambah lagi dengan anginnya yang sangat kencang sampai gorden yang menutupi jendela itu terkibar-kibar. Yanti terkejut akibat gebrakan jendela tadi. Ia pun terbangun dari tidurnya untuk menutup jendelanya karena merasakan dingin. Dengan mata yang masih berat menahan kantuk, Yanti pun berusaha terbangun dari tidurnya. Loh, hujan angin ternyata, gumam Yanti sambil menutup jendela. Setelah menutup jendelanya, ia pun kembali ke ranjang untuk melanjutkan tidurnya. Saat ia sedang tidur, ia pun bermimpi buruk. Mana obat untukku? Tanya Esti dengan penampilannya yang lusuh. Besok saja. Minumlah jamu itu, jawab Yanti sambil bermain ponselnya. Mana obat untukku, Yanti? Ucap Esti yang terus menagih obatnya kepada Yanti. Dibilang minum jamu dulu ngeyel banget sih. Besok aku beliinnya. Aku capek, Mbak, jawab Yanti tanpa menoleh ke arah Esti. Mana obatku, Yanti? Ucap Esti yang berjalan semakin mendekat ke arah Yanti. Yanti yang merasa sebal karena kakaknya terus saja menagihnya. Ia pun menoleh ke sumber suara. Sudah ku bilang, ucapan Yanti tergantung akibat melihat sosok kakaknya yang pucat pasi ditambah lagi dengan baju putihnya yang lusuh. Matanya pun melotot tajam ke arahnya. Tanpa berkata-kata lagi, Yanti berlari terbirit-birit. Ia berlari dengan kencang sampai ia kelelahan. Setelah ia rasa cukup jauh berlari, ia berhenti untuk beristirahat terlebih dahulu. Yanti berusaha menetralkan pernafasannya. Ia menyandarkan tubuhnya di salah satu pohon besar. Saat ia menghadap ke atas, ia melihat sosok kakaknya yang tersenyum mengerikan ke arahnya. Hah! Teriak Yanti ketakutan. Yanti bernafas dengan cepat. Ia terbangun dari tidurnya lalu langsung duduk untuk menetralkan pernafasannya. Ternyata hanya mimpi. Tapi mengapa terasa seperti nyata? Batin Yanti. Yanti tak mengambil pusing. Ia segera turun dari ranjangnya lalu membersihkan diri terlebih dahulu. Ia berencana untuk membeli sarapan sekaligus membeli obat untuk kakaknya. Setelah rapi, ia keluar rumah. Tak butuh waktu lama, Yanti pun kembali dengan barang belanjaannya. Ia pun memakan sarapannya sebelum mengantarkan sarapan milik kakaknya ke kamarnya. Setelah ia selesai makan, ia pun menyiapkan makanan untuk kakaknya. Mbak, bangun. Ayo makan dulu, ucap Yanti. Tak ada jawaban apapun dari Esti. Yanti masih sibuk membuka bungkus nasi yang tadi dibelinya. Tiba-tiba tangan Yanti dicengkram dengan kuat oleh tangan dingin Esti. Mana obat untukku? Ucapnya dengan bola matanya yang full berwarna putih menatapnya. Hah! Teriak Yanti ketakutan. Ia berlari keluar rumah sambil terus berteriak. Lastri yang melihat Yanti pun kebingungan. Ia menarik tangan Yanti yang masih berjongkok di luar rumah sambil menutup matanya menggunakan kedua tangannya. Hei, ada apa? Tanya Lastri. Mbak Lastri? Panggil Yanti dengan raut wajah yang ketakutan. Iya Ti, kenapa? Apa yang terjadi? Tanya Lastri. Mbak Esti, Mbak, aku takut, jawab Yanti. Takut kenapa? Kan mbakmu masih sakit, kau malah takut sih, Ti? Ucap Lastri terheran. Yanti malah menangis ketakutan membayangkan betapa mengerikannya wajah kakaknya itu. Kehadiran Yanti di rumah Lastri membuat tetangganya penasaran karena Yanti menangis di dekapan Lastri. Yanti kenapa, Las? Tanya Dona yang kebetulan lewat depan rumah Lastri. Katanya takut sama Esti.
jawab Lastri. Lah, sama Mbak sendiri kok takut Siti? Aneh kamu ah, ucap Dona. Gimana perkembangannya? Udah sembuh belum mbakmu? Tanya Dona. Yanti menggeleng sambil menutup wajahnya menggunakan kedua tangan. Udah dikasih obat belum pagi ini? Tanya Lastri sambil berusaha menenangkan Yanti. Lagi-lagi Yanti menggeleng. Hal itu membuat kedua teman Esti menghela nafas panjang. Di mana obatnya? Tanya Dona. Di meja, jawab Yanti dengan suaranya yang terdengar pelan, bahkan hampir tak terdengar saking pelannya. Udah, kamu di sini dulu sama Lastri. Aku mau panggil Ningsi buat temenin aku ke rumahmu, ucap Dona. Iya Don, saut Lastri. Dona pun pergi meninggalkan rumah Lastri, lalu ia pergi ke rumah Ningsi. Setelah berbincang-bincang sebentar, akhirnya Ningsi pun mau menemani Dona ke rumah Esti. Mereka berdua berjalan beriringan menuju rumah Esti. Assalamualaikum, ucap mereka berdua kompak. Bau apa ya ini? Tanya Ningsi. Kayak bau amis, kayak bau bangkai, iya gak sih? Jawab Dona. Iya ya, sumpah menyengat banget baunya, saut Ningsi. Langsung ke kamarnya aja yuk Ning, ucap Dona. Ningsi pun mengangguk, keduanya pergi ke kamar Esti sambil menutup hidungnya rapat-rapat. Keduanya saling berpandangan lalu mengangguk. Mereka mendekati keranjang tempat Esti tidur. Esti, bangun yuk makan dulu, panggil Ningsi sambil menahan nafasnya karena baunya sangat menyengat setelah masuk ke dalam kamar Esti. Ih, dingin banget Ning tubuhnya Esti, mukanya juga pucat, ucap Dona yang baru memperhatikan kondisi Esti. Iya juga ya nak. Kamu baik-baik aja kan? Tanya Ningsi dengan panik. Ningsi pun menempelkan punggung tangannya ke kening Esti, lalu ia pun berinisiatif mengecek denyut nadinya. Entah kenapa, firasatnya mengatakan jika ia harus mengecek denyut nadinya. Saat ia mengeceknya, ia bertambah panik saat mengetahui jika urat nadinya sudah tidak berdenyut. Mata Ningsi berair menahan tangis. Ia masih tak percaya dengan kenyataan yang ada. Berulang kali ia mengecek urat nadinya, namun hasilnya tetap sama. Urat nadi Esti sudah tidak berdenyut lagi, menandakan ia tidur untuk selamanya. Dona yang melihat tingkah Ningsi pun kebingungan karena Ningsi tampak seperti menahan tangis. Ningsi pun memeluk tubuh Esti dengan erat. Akhirnya tangisannya pun pecah. Ia menangis terseduh-seduh. Dona tampak terlihat sangat kebingungan melihat Ningsi. Ada apa Ning? Kok kamu nangis? Tanya Dona dengan raut wajahnya yang kebingungan. Esti Don, Esti udah gak ada, jawab Ningsi dengan suaranya yang serak akibat menangis. Innalillahi ya Allah, Esti, saut Dona. Keduanya memeluk jasad Esti sebagai tanda terakhir mereka ketemu. Mereka menangisi kepergian Esti. Aku baik-baik saja. Suara itu terdengar sangat pelan di telinga keduanya. Sontak Ningsi dan Dona saling berpandangan. Lalu mereka melihat ke arah Esti. Jasad Esti tampak seperti tersenyum. Keduanya pun segera keluar dari kamar Esti untuk memberitahu Pak RT tentang kematian Esti. Gimana? Udah dikasih obat? Tanya Lastri setelah melihat keduanya keluar dari rumah Esti. Kalian yang sabar ya, ikhlasin aja. Esti udah gak ada Las, jawab Dona ke keduanya yang melihat mereka dengan tatapan penuh harap. Innalillahi, ucap Lastri. Yanti menggeleng tak percaya. Ia menangis lagi setelah mendengar kabar duka dari kedua temannya Esti. Mereka semua menangis terseduh-seduh, saling menguatkan satu sama lain. Hanya Sri yang belum tahu kabar duka itu karena ia sedang pergi berlibur dengan keluarganya. Mereka pun sepakat untuk tidak memberitahukannya dulu karena takut mengganggu momen kebahagiaannya. Setelah puas menangis, barulah mereka pergi ke rumah Pak RT dan Ustadz Jafar untuk menyiarkan berita dukanya. Untung saja hari itu masih pagi, jadi proses pemakamannya bisa langsung dilakukan hari itu juga. Semua warga pun berbondong-bondong membantu mengantarkan Esti ke tempat peristirahatan terakhirnya. Tak ada yang tahu kematian Esti sebenarnya kapan terjadinya. Yanti pun baru tahu tadi saat teman kakaknya memberitahunya.
Kematian Hesti pun dinyatakan karena penyakit yang dialaminya, sebab tak ada bekas luka apapun di tubuhnya. Semua orang, ia pun mereka mengira jika Hesti meninggal karena infeksi pencernaan. Soalnya saat mau dimandikan, baunya sangat menyengat, seperti bau busuk dari dalam lambungnya. Malam harinya, diadakan berdoa bersama agar arwah Hesti bisa pergi dengan tenang. Saat para warga sudah pulang, Yanti kembali ke kamarnya. Ia termenung. Sungguh tak bisa dipungkiri, Yanti merasa sangat menyesal karena selalu mengabaikan rasa sakit yang kakaknya rasakan. Bahkan di hari terakhirnya ia di dunia pun, banyak orang yang berdatangan untuk mengantarkan jasadnya ke tempat peristirahatan terakhir. Mana obat untukku? Suara lembut terdengar dengan jelas di telinga Yanti. Bulu kuduknya pun seketika meremang. Ia celingukan ke sana kemari melihat siapa yang ada di kamarnya selain dirinya sendiri. Tapi ia tak mendapati siapapun di dalam kamarnya selain dirinya sendiri. Yanti pun segera memposisikan tubuhnya untuk tidur karena hari sudah mulai larut malam. Tak lupa pula ia membaca doa sebelum tidur supaya ia tak bermimpi buruk lagi. Dengan susah payah Yanti berusaha memejamkan matanya, tetapi ia tidak bisa. Ia terus saja kepikiran tentang kakaknya. Raganya istirahat tapi jiwanya berlarian ke sana kemari, memikirkan sesuatu hal. Suara-suara aneh dari dalam kamar Hesti terdengar sangat jelas sampai Yanti terbangun dari tidurnya. Ia berniat untuk mengeceknya terlebih dahulu. Ia pun beranjak dari tidurnya. Saat sampai di depan kamar Hesti, Yanti tak mendengar suara itu lagi. Ia pun mengurungkan niatnya untuk mengecek. Saat Yanti mau membalikkan badan menuju ke kamarnya lagi, ia mendengar suara-suara aneh itu lagi. Terdengar seperti jeritan, tangisan, amarah, kekesalan campur jadi satu membuatnya merasa terganggu mendengarnya. Dengan geram pun Yanti membuka pintu kamar Hesti dengan kasar. Setelah dibuka ia tak mendapati siapapun di sana. Yanti pun masuk ke dalam kamar untuk mengeceknya. Pelan tapi pasti, Yanti telah masuk ke dalam ruang kamar Hesti. Dan brak! Pintu kamar tiba-tiba tertutup dengan keras. Padahal tak ada angin kencang. Yanti terlonjak kaget. Lalu ia mendekat ke arah pintu itu berusaha untuk keluar dari dalam sana. Tidurlah. Tempat ini sangat nyaman dan cocok buatmu. Suara tadi kembali terdengar dengan jelas di telinga Yanti. Tetapi kali ini suaranya lumayan keras. Bulu kuduk Yanti meremang. Ia merasakan hembusan nafas dingin di leher belakangnya. Saat ia menoleh ke belakang, Yanti melihat arwah kakaknya terbaring di ranjang sambil menatap tajam ke arahnya. Mana obat untukku? Ucapnya dengan suara yang serak. Yanti menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia berharap arwah kakaknya itu hilang dari pandangannya, tetapi ternyata tidak. Justru malah arwah kakaknya kini mendekat ke arahnya. Ia berjalan tertati-tati sambil terus berkata menagih obatnya. Yanti merasa pusing mendengarnya sampai ia berjongkok sambil menutup kedua telinganya. Aku sudah membelikan obatmu, Mbak, tapi kamu tidur, saut Yanti. Yanti berharap dengan dirinya menjawab ucapan kakaknya maka kakaknya akan berhenti menerornya. Tapi justru arwah Hesti semakin menjadi-jadi. Ia tertawa mengerikan sambil terus menagih obatnya. Pergi, Mbak, pergi, jangan ganggu aku, pekik Yanti. Ia meraba-raba barang yang ada di sekitarnya, lalu melemparkannya ke arah Hesti. Sampai tak sengaja cermin yang ada di kamar itu pun pecah akibat terkena barang yang dilemparkannya oleh Yanti. Mana obat untukku, Yanti? Ucap arwah Hesti diiringi dengan gelak tawanya yang menggelegar. Pergi, Mbak, pekik Yanti sambil melemparkan vas bunga. Peak! Cermin itu pecah berkeping-keping. Keadaan menjadi hening. Tak ada suara rintihan lagi. Perlahan Yanti pun membuka matanya. Setelah ia rasa aman, buru-buru ia pergi dari kamar itu lalu ia masuk ke dalam kamarnya. Tanpa babi bu lagi Yanti langsung merebahkan tubuhnya di ranjang. Karena kelelahan, ia pun tertidur sampai pagi hari tiba. Keesokan paginya ia melakukan aktivitas seperti biasanya. Ia membeli sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat bekerja. Yanti memakan sarapannya sambil melihat video di ponselnya. Aku kok males banget kerja lagi ya. Apa aku open donasi lagi ya? Lagian saldonya pun tinggal dikit. Dan juga aku dapat uang dari mana buat biaya 7 harian ini? Gumam Yanti sambil memikirkan keputusan yang tepat. Mudah amat lah,
cuma dari donasi ini aku bisa dapat uang banyak, batin Yanti. Lalu ia membuka aplikasi yang biasa ia gunakan untuk mengedit. Yanti melakukan aksinya lagi. Ia mengedit video sedramatis mungkin supaya penontonnya banyak yang mengasihinya. Ia gunakan kematian kakaknya kemarin untuk bahan konten videonya. Setelah selesai mengedit, ia pun mengunggahnya di semua platform media sosial miliknya. Keesokan harinya, video yang dibuatnya tembus 5 juta view dalam sehari. Ia sangat bahagia melihatnya, karena selain mendapat saldo yang banyak, ia pun memiliki banyak pengikut dan like. Tak sengaja konten video yang Yanti buat lewat di beranda Lastri. Lastri terkejut saat ia sedang melihat video di layar ponselnya. Tiba-tiba saja konten video yang Yanti buat lewat di berandanya. Apa-apaan ini Yanti? Kok tega banget sih dia gunakan kematian ST untuk konten sampah seperti ini? Gumam Lastri bertanya-tanya. Padahal hari masih pagi, tapi Lastri sudah berkacak pinggang melihat kelakuan Yanti. Saat ia mau keluar rumah menghampiri Yanti, ia melihat Yanti keluar dari rumahnya dengan pakaiannya yang sangat rapi. Lastri pun mengurungkan niatnya untuk menegur Yanti hari itu juga. Mau kemana tuh anak? Gumam Lastri. Ia pun masuk ke rumah lagi karena tidak jadi menemui Yanti. Waktunya berbelanja, gumam Yanti saat mengemudi sepeda motornya. Ia berniat akan pergi ke mall untuk me time. Ia merasa sangat bahagia karena saldo di rekeningnya tembus 3 digit, sebab banyak sultan-sultan yang juga ikut donasi. Sampainya di mall, ia langsung memarkirkan motornya lalu masuk ke dalam mall itu. Saat melewati toko baju, ia melihat satu baju yang menarik di matanya. Akhirnya ia pun memasuki toko itu. Ia juga memilih beberapa baju dan celana yang menurutnya bagus dan mahal. Saat ia akan mengambil baju, tiba-tiba ia diserobot oleh ibu-ibu yang gayanya tak kalah hedon dengannya. Yanti pun menoleh untuk melihat siapa orangnya. Loh, ibu? Panggil Yanti yang terkejut saat melihat wanita yang tadi menyerobot sambil baju. Yanti, panggilnya dengan pelan. Gayanya doang yang hedon. Giliran kemarin dikabarin anak pertamanya meninggal gak mau datang, ngirim uang pun gak sama sekali. Ucap Yanti menatap penuh kebencian terhadap ibunya. Salah siapa kalian malah lebih memilih ayah daripada ibu? Rasain aja tuh, kalian hidup miskin, saut Arsy, ibu kandung Yanti dan Hesti. Heh, mana ada begitu? Jelas-jelas dulu ibu sama selingkuhan ibu yang ngelantarin kita. Dasar gak tahu diri, ucap Yanti dengan suaranya yang sengaja ia keraskan supaya para pengunjung di toko itu mendengarnya. Setelah mengatakan itu, ia berlalu pergi dari hadapan ibunya. Hatinya sangat teriris karena melihat ibunya, dan juga ia menjadi teringat lagi dengan ayah dan kakaknya yang sudah tiada. Ia membayarnya terlebih dahulu sebelum pergi dari toko itu. Moodnya pun menjadi berantakan akibat bertemu dengan ibunya. Ia pun kembali lagi ke rumah. Hari sudah siang, perutnya pun terasa keroncongan. Yanti pergi ke dapur untuk membuat makan siang untuk dirinya sendiri. Jika saat masih ada kakaknya, pasti ia hanya menunggu makanannya matang saja. Yanti tak pernah sedikit pun membantu pekerjaan rumah Esti. Meskipun kelakuan Yanti begitu, Esti tetap menyayangi adiknya sepenuh hati. Tetapi balasan Yanti ke kakaknya justru sangat kejam. Padahal kakaknya hanya minta dibelikan obat saja, tetapi Yanti selalu memberinya jamu 10 ribuan. Dan akibat keseringan meminum jamu yang entah khasiatnya untuk apa, hal itu malah berujung nyawa Esti yang melayang. Yanti meneteskan air matanya lagi saat ia sedang memasak. Kali ini ia benar-benar menyesal. Ia sangat merindukan kakaknya. Setelah masakannya matang, ia memakannya dengan lahap karena sudah sangat lapar. Setelah selesai makan siang, ia tertidur sampai hari pun menjelang petang. Ia melihat jam di layar ponselnya yang menunjukkan pukul 6. Ia pun buru-buru memasukkan motornya karena ia tak berniat untuk keluar lagi. Dengan gerakan kilat ia membersihkan ruang tamu yang akan digunakan untuk mengaji. Kemudian ia mandi terlebih dahulu karena ia rasa badannya sangat lengket. Saat ia sedang mandi, ia mendengar seperti ada suara yang sedang memasak. Yanti tak merasa takut karena ia pikir ibu-ibu tetangganya sudah datang ke rumahnya untuk memasak makanan yang akan disajikan untuk para jamaah masjid. Tak lama kemudian Yanti sudah selesai mandi saat ia keluar dari kamar mandi. Loh, masih sepi? Bukannya tadi ada yang memasak? Gumam Yanti terheran. Bani? Mbak? Panggil Yanti tetapi tak ada sautan apapun. Dengan langkah cepat Yanti berjalan menuju ke kamarnya. Tetapi saat ia mau membuka pintu kamarnya, sekelebat ia mencium semerbak bau melati dan kemenyan yang sangat menyeruak. Bulu kuduk Yanti seketika meremang. Buru-buru ia masuk ke dalam kamarnya lalu mengunci pintu. Ia letakkan kuncinya ke sembarang tempat.
Yanti menatap pantulan dirinya di cermin saat ia sedang menyisir rambut. Ia melihat arwah kakaknya yang berdiri di belakang tubuhnya. Hah! Pekik Yanti ketakutan. Ia berlari ke arah pintu. Ceklek, ceklek. Yanti berusaha membuka pintunya tetapi tidak berhasil. Ia panik karena kakaknya terus berjalan mendekat ke arahnya. Tolong, jangan mendekat, pekik Yanti. Mana obat untukku? Mana? Ucap arwah Esti diakhiri dengan gelak tawanya yang menggelegar. Cukup mbak, cukup. Pekik Yanti yang terasa pusing mendengar ucapan kakaknya. Gelak tawa Esti menggelegar seisi ruangan. Yanti sangat ketakutan. Ia bingung harus melakukan apa lagi. Terlebih lagi ucapan kakaknya itu terus menari-nari di pikirannya. Posisi Esti terus mendekat ke arah Yanti. Yanti menggeleng-geleng ketakutan sambil terus berusaha membuka pintunya. Tolong buka pintunya, pekik Yanti sambil menggedor-gedor pintu kamarnya. Saat ia membalikkan tubuhnya, ia melihat kuncinya yang ada di meja samping pintu kamar. Ia pun mengambilnya dengan gerakan yang cepat. Ia pun berhasil keluar dari kamar. Entah apa yang ada di pikiran Yanti, ia mengeluarkan motornya lalu ia mengendarainya dengan cepat. Tak butuh waktu lama ia sudah kembali lagi ke rumahnya dengan 2 kresek penuh dengan obat-obatan. Saat itu masih pukul 6:30. Jadi tetangganya belum pada datang karena acara selamatannya diadakan pukul 8 malam. Yanti masuk ke dalam rumahnya membawa 2 kresek obat-obatan. Ia pun membuka bungkus obat-obatan itu. Lalu ia meminum semuanya sampai tak tersisa sedikit pun. Lihat mbak, lihat. Ini obat kan? Aku akan meminum semuanya, ucap Yanti saat mau meminum obat. Kamu bertanya padaku kan, mana obatmu? Ini obatmu mbak. Aku akan meminum semuanya untukmu. Setelah ini pergilah dengan tenang mbak, ucap Yanti. Berkotak-kotak obat telah ia habiskan sampai perutnya terasa kembung karena terus meminum air. Gelak tawa Esti menggelegar melihat adiknya melakukan hal konyol yang bisa mengancam nyawanya sendiri. Lihat mbak, hah? Lihat, hebat kan aku? Aku sudah meminum semuanya untukmu. Pergilah dengan tenang, jangan ganggu aku lagi. Pekik Yanti yang merasa depresi karena terus dihantui kakaknya. Plek. Yanti pun pingsan di kamarnya setelah meminum banyak obat. Tak lama kemudian para tetangganya sudah mulai berdatangan. Untung saja menu sajian kali ini simpel, jadi tak membutuhkan banyak waktu untuk memasaknya. Lastri celingukan mencari keberadaan Yanti. Nyari Yanti? Tanya Dona. Iya, tumben tuh anak gak dudukan di depan, jawab Lastri. Mungkin dia tidur kali aja kecapean, ucap Dona. Entahlah, saut Lastri. Mereka pun membantu memasak sampai berakhirnya acara itu. Mereka semua yang handle karena Yanti tak kunjung menampakkan batang hidungnya. Setelah semuanya selesai, Lastri, Dona, dan Ningsi berniat berpamitan kepada Yanti sekaligus meminta uang bayaran untuk tukang masaknya. Yanti, kamu di dalam kan? Panggil Lastri sambil mengetuk pintu kamar Yanti yang tertutup. Buka aja. Dikunci nggak? Suruh Ningsi. Nggak tahu, saut Lastri sambil membuka pintu. Nggak dikunci, ucap Lastri. Yaudah yuk masuk aja. Paling dia lagi tidur makanya dari tadi gak keluar kamar, ucap Dona. Ketiganya pun masuk ke dalam kamar Yanti. Betapa terkejutnya mereka saat melihat Yanti tergeletak di lantai dengan mulutnya yang terus-menerus mengeluarkan busa. Matanya pun melotot dan juga kejang-kejang. Astagfirullahaladzim, Yanti, pekik Lastri. Ya ampun, Yanti, ucap Lastri. Ya Allah, apa yang telah terjadi, ucap Dona. Obat, gumam Lastri setelah melihat ke sekitar tubuh Yanti yang banyak sekali sampah obat berbagai macam-macamnya. Cepat telepon ambulan, pinta Ningsi. Untung saja Dona membawa ponsel. Ia mengeluarkan ponselnya dari dalam tas lalu menelpon ambulan. Yanti, bertahanlah, gumam Lastri berderayan air mata. Padahal baru tadi pagi ia mau menegurnya perihal konten yang ia buat di sosial medianya. Tetapi sekarang malah nyawanya berada di ujung tanduk. Lastri tak habis pikir apa yang ada di pikiran Yanti sampai ia meminum banyak obat. Baru 3 hari yang lalu kakaknya meninggal dunia, kini disusul dengan adiknya. Semuanya begitu mendadak membuat mereka merasa janggal dengan kejadian ini. Seperti ada yang ditutupi, tapi entahlah mereka pun tak tahu
apa kebenarannya seperti gimana. Meski teman-teman Esti tak begitu dekat dengan Yanti, tetapi mereka juga masih memiliki rasa empati kepadanya. Dari kematian Esti sampai kematian Yanti, Sri belum juga mengetahui kabar duka ini karena ia belum pulang dari liburannya. Tak lama kemudian mobil ambulan pun telah tiba di rumah Yanti. Dengan cepat tenaga medis itu membawa Yanti ke dalam mobilnya. Para bapak-bapak jamaah masjid pun melihat Yanti dibawa masuk ke dalam ambulan karena kebetulan sepulang dari acara tahlil di rumah Yanti, mereka berpindah di rumah samping rumahnya Yanti. Astagfirullahaladzim, ucap mereka bersamaan sambil mengelus dada. Ya Allah, kenapa lagi tuh? Batin salah satu bapak-bapak yang melihatnya. Gelak tawa Esti menggelegar. Bahkan ia menampakkan wujudnya di depan rumahnya. Semua orang yang ada di sana pun melihatnya dengan jelas. Astagfirullah, gumam mereka kompak. Dan sayangnya, sesampainya di rumah sakit, nyawa Yanti tidak bisa diselamatkan karena dosis obat yang ia minum melebihi batas wajar, sampai efek sampingnya bereaksi secepat itu. Lastri, Dona, dan Ningsi pun menangis terseduh-seduh. Mereka merasa gagal menyelamatkan nyawa adik temannya. Keesokan harinya, jasad Yanti langsung dimakamkan tepat pukul 9 pagi. Banyak juga warga sekitar yang merasakan kesedihan selain teman-temannya Esti. Di saat yang masih penduduknya seperti itu, Sri datang ke rumah Esti untuk memberikannya oleh-oleh, sekaligus untuk temannya yang lain. Tetapi ia merasa heran saat melihat rumah Esti yang ramai. Ia pun mendekat ke temannya. Ada apa ini, Don? Kok banyak sekali para warga pada di sini? Tanya Sri dengan raut wajah kebingungan. 4 hari yang lalu, Esti meninggal. Dan sekarang disusul adiknya, Sri. Jawab Dona sambil menatap Sri dengan matanya yang memerah karena terus saja menangis. Apa? Pekik Sri terkejut sampai barang bawaannya terjatuh begitu saja di lantai. Dan cerita pun selesai. Oke. Ini ceritanya endingnya gantung ya. Tapi apapun yang terjadi, seperti biasa, ambil hikmahnya dari cerita di atas ya. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Menurut Mas Nara di sini sebenarnya banyak mengandung hikmah ya, terutama buat kita yang berkeluarga. Alangkah baiknya kita menjaga hubungan keluarga kita dengan saudara kita, karena bagaimanapun juga mereka adalah bagian dari hidup kita. Dan kita harus tetap saling menjaga keluarga kita. Oke? Tentunya dari Mas Nara mohon maaf ya bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Bye-bye.